Shalom dan selamat pergantian hari bagi kita semua. Marilah teman-teman di hari yang baru ini kita kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Ada suatu pertanyaan, apakah kedatangan Kristus sudah dekat? Ketika kita melihat apa yang sedang terjadi di tengah-tengah kita sekarang, yaitu wabah penyakit, bencana alam di mana-mana, gempa bumi, puting beliung, banjir, dan lain-lain. Tidak bisa dipungkiri, teman-teman, ketika kita melihat tanda-tanda ini, ketika kita melihat apa yang sedang terjadi sekarang, maka ini menandakan bahwa memang kedatangan Kristus sudah dekat. Hal yang sama pun disampaikan di dalam kutipan kita yang terdapat di dalam buku Christ Object Lessons, halaman 133 paragraf yang kedua mengatakan, sementara kita hidup dekat dengan penutupan sejarah dunia ini, nubuatan-nubuatan yang berhubungan erat dengan masa kesudahan itu adalah pelajaran yang harus kita pelajari secara istimewa. Kutipan ini pun mengatakan pada saat kutipan ini ditulis, bahwa kehidupan mereka saat itu memang sudah dekat dengan penutupan sejarah dunia. Lalu kutipan ini melanjutkan dengan kalimat, nubuatan-nubuatan yang berhubungan erat dengan masa kesudahan itu adalah pelajaran yang harus kita pelajari secara istimewa. Karena kita hidup di dalam masa penutupan sejarah dunia. Artinya kita pun juga harus mempelajari nubuatan-nubuatan yang berkaitan dengan akhir zaman. Apa salah satu nubuatan yang kita bisa pelajari yang terdapat di dalam Alkitab? Terdapat di dalam Matius, pasal yang ke-24, ayat yang ketiga, yang ketujuh, dan yang ke-8. Di sini saya akan membacakan Alkitab versi terjemahan literal Indonesia. Demikian firman Tuhan. Dan sementara dia duduk di atas bukit Zaitun, datanglah para murid kepadanya secara tersendiri sambil berkata, katakanlah kepada kami, bila manakah hal-hal ini akan terjadi, dan apa tanda kedatanganmu dan akhir zaman itu? Ayat yang ketujuh. Karena bangsa akan dibangkitkan melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan, dan akan terjadi kelaparan dan wabah penyakit, dan gempa bumi di berbagai tempat. Ayat yang ke-8. Dan semua ini merupakan awal penderitaan. Inilah yang dikatakan Kristus ketika murid-murid bertanya soal tanda kedatangan Kristus dan tanda akhir zaman. Dikatakan ada perang, bangsa akan melawan bangsa, lalu ada kelaparan, dan wabah penyakit, gempa bumi di berbagai tempat. Bukankah kita sudah melihat ini sekarang, teman-teman? Bahwa bencana alam ada di berbagai tempat, bahwa wabah penyakit sedang melanda kita sekarang. Jadi sudah jelas bahwa memang Tuhan Yesus sudah mau datang, teman-teman. Ketika orang-orang mengatakan, damai, damai, semua akan berakhir, semua akan kembali damai, semua akan kembali normal. Pertanyaannya, teman-teman, kita yang sebagai pengikut Kristus yang belajar Alkitab, apakah kita bisa percaya dengan omongan orang seperti itu? Wabah penyakit, gempa bumi, perang, lalu kelaparan. Kita sudah melihat ini semua, teman-teman. Bahkan yang kita sudah saksikan saat ini adalah wabah penyakit di mana-mana. Jadi ketika orang mengatakan semua akan kembali normal, semua akan kembali damai, dapatkah kita percaya itu, teman-teman? Sementara di ayatnya yang ke-8 dikatakan, dan semua ini merupakan awal penderitaan. Semua yang dikatakan seperti wabah penyakit, gempa bumi di berbagai tempat, kelaparan, perang, itu semua Alkitab katakan adalah awal dari penderitaan. Ketika orang mengatakan semua akan kembali damai, semua akan kembali normal. Apakah orang itu yang mengatakannya sesuai dengan firman Tuhan? Padahal firman Tuhan mengatakan semua ini baru awal penderitaan. Jadi akan ada hal yang lebih buruk dari ini. Akan ada penderitaan-penderitaan selanjutnya yang kita akan hadapi ke depan. Dan semua tidak akan kembali damai. Semua tidak akan kembali normal.
Itu yang Alkitab katakan, teman-teman, bahwa semua ini merupakan awal dari penderitaan. Maka kita yang belajar firman Tuhan, kita tidak boleh percaya segala sesuatu yang tidak berdasarkan firman. Suka tidak suka, inilah yang menjadi nubuatan Tuhan. Inilah yang Kristus katakan mengenai akhir zaman dan kedatangannya. Pertanyaannya bagi kita, ketika kita sudah melihat tanda-tanda yang sudah jelas di depan mata kita, apa yang menjadi respon kita terhadap nubuatan Tuhan tersebut? Apa yang menjadi tindakan kita ketika kita sudah melihat dengan jelas bahwa memang Kristus sudah mau datang? Apakah kita hanya berdiam saja tanpa melakukan persiapan? Kristus menyampaikan ini, salah satunya supaya kita bersiap-siap. Supaya kedatangan Tuhan tidak menghampiri kita seperti seorang pencuri. Supaya kita tidak kaget, ternyata Tuhan sudah datang. Maka dari itu Tuhan mau kita melakukan persiapan. Tuhan mau kita berdoa dan berjaga-jaga, supaya hari kedatangan Tuhan tidak menghampiri kita seperti seorang pencuri. Ketika kita melihat tanda-tanda yang sudah nyata di depan mata kita, marilah teman-teman, kita melakukan persiapan untuk menghadapi akhir zaman ini. Tidak mudah, teman-teman, berdiri untuk kebenaran di akhir zaman. Mari kita persiapkan karakter kita. Kita persiapkan iman kita. Apakah kita bisa berdiri di jalan-jalan yang tidak populer, di jalan-jalan kebenaran? Mari kita doakan itu kepada Tuhan, supaya Tuhan memberikan kita kekuatan, supaya kita dimampukan untuk berdiri di akhir zaman nanti. Banyak lagi hal-hal yang harus kita persiapkan berkaitan dengan persiapan akhir zaman. Biarlah kita datang kepada Tuhan, supaya Tuhan memberikan kita hikmat bagaimana cara mempersiapkan diri di akhir zaman ini. Tuhan berkata di dalam buku Wahyu pasal 1 ayat yang ketiga, mengatakan, "Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini, dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat." Kiranya renungan kita pada petang hari ini boleh mengingatkan kita bahwa apa yang kita sedang lihat dan saksikan sekarang, wabah penyakit, bencana alam di mana-mana, merupakan suatu awal penderitaan. Artinya akan ada lagi penderitaan selanjutnya. Dan ketika kita sudah melihat jelas tanda-tanda kedatangan Kristus, bahwa Kristus sudah mau datang, marilah kita membuat persiapan. Kita meminta hikmat daripada Tuhan. Kita datang kepada Tuhan. Kita berdoa dan berjaga-jaga, supaya kita bisa mempersiapkan iman kita, mempersiapkan karakter kita. Dan ketika Kristus datang tidak bagaikan pencuri, karena kita berdoa, karena kita berjaga-jaga, dan mempersiapkan segala sesuatunya. Demikianlah renungan kita pada petang hari ini. Selamat pergantian hari dan Tuhan memberkati kita semua. Amin.